Yo guys, ini langsung aja ya. Saya mau unboxing head unit Android buat Toyota. Nah, isinya seperti ini. Skeleton yang SKT 8189T ya. Ini versi untuk mobil Toyota. Nah, ini spesifikasinya 7 in. Oh, ada voice controlnya juga ya. Oke. Kita lihat isinya dalamnya bagaimana. Ini ada soket-soketnya. Karena ini adalah seri T Toyota, kemungkinan lebih mudah ya pemasangannya. Mungkin soketnya tinggal sambung-sambung aja. Tapi kurang ngerti juga ya, soalnya yang kemarin itu pemasangan head unit sebelumnya itu saya rakit sendiri sih kabelnya. Nah, ini nggak tahu nih nanti apa bisa langsung. Ini RCA. Oke, kabel-kabelnya, kemudian head unitnya sendiri. Kita mau lihat ya. Nah, head unitnya sendiri begini modelnya, belakangnya seperti ini. Belum tahu apa bisa langsung nih bracketnya. Informasinya sih ini nggak perlu kupingan lagi ya, jadi ini dia full kanan ke kiri. Oke, nanti tinggal dilakukan pemasangan aja. Ini ada manualnya. Oke, saya stop dulu sampai sini, saya pause, nanti akan saya lanjutkan di proses pemasangan. Oke, ini yang lama. Ini bisa kita bikin sebagai panduan ya, warna kabel. Karena di head unit baru nggak ada label ininya, kabel-kabelnya. Ini masih bagus nih, masih normal.
headrest. Oke teman-teman, ini akhirnya udah saya install ya, sudah saya pasang kabel-kabelnya. Nah, di luar ekspektasi ya, maksudnya kan saya beli yang ini ada tulisan ini huruf T-nya. Nah, ini kalau dari sellernya bilang udah plug and play buat Toyota. Jadi buat Innova lama tuh harusnya plug and play, jadi tinggal pasang gitu loh, soket-soket aslinya tinggal pasang. Tapi ternyata ya saya lupa, head unit yang lama saya kan itu universal ya, dan waktu saya beli mobil ini pun second dulu awalnya dia pakai head unitnya Honda Jazz, jadi otomatis kabel-kabelnya tuh sudah tidak standar. Nah, mau nggak mau ya saya seperti head unit universal kemarin, jadi harus sambung kabel, bukan main soket langsung pasang gitu, tapi harus main potong kabel. Nah, cuman tidak seribet yang awal dulu yang pakai head unit universal yang sebelumnya itu. Kalau yang ini kan dia kabelnya udah template ya, udah warnanya sesuai dengan head unit aftermarket yang beredar saat ini. Jadi kalau dia warna kabelnya putih, ya sama seperti head unit yang kemarin, putih barengannya putih strip hitam, terus abu-abu, terus ungu dan hijau. Nah, itu 4 speaker itu dia kabelnya sama dengan head unit sebelumnya. Terus itu tinggal sambung aja, jadi dipotong yang lama, sambung dengan yang baru ini. Kemudian yang lain sama sih, ini kayak kuning ini standby, jadi ini langsung ke sekring ini kayaknya, sekring radio. Nah, kemudian ini ke kunci kontak trigger, jadi kalau kontak on dia nyala. Terus yang hitam itu ke ground ya, masa. Terus ini nggak kepake, ini nggak tahu nih kemana nih, kemungkinan ke ini ya, ke kontrol yang di pencet-pencetannya tuh, mungkin kayak itu. Cuman saya kan nggak punya ya, ini yang tipe G, jadi nggak ada. Terus lebihnya kabel ini nggak kepake. Kalau ada nah, terus ini ada aux in juga bisa masuk sini. Kalau kayak pakai misalnya pemutar video dari eksternalnya si head unit ya, bisa masuk ke sini settingannya. Si VBS nih saya kurang paham nih apa. Terus subwoofernya tuh ngambilnya dari sini. Nah, ini buat trigger ampli nih. Jadi kalau head unit mati, amplinya mati. Terus audio out, sub out, ini juga audio out. Tapi saya nggak pakai ini ya, jadi kita nggak usah pusingin. Terus lebihnya ini brake saya nggak pakai. Ini harusnya ke kabel rem. Kemudian selebihnya apa ya? Ini GPS. Dia ini ada GPS karena ada maps-nya kan. Jadi GPS tuh dia terhubung ke sini belakang. Terus saya simpan dia di sini aja. Bentar ya, ngikut. Nah, ini GPS-nya dia. Jadi kalau kita pakai maps, dia detect posisi kita dari sini, GPS ini. Kemudian jangan lupa kabel anten radio nanti dipasang ya, kabel anten radio dipasangnya ke sini, dicolok aja langsung. Kemudian apa lagi ya? Ini saya tambah ini karena saya pakai monitor headrest, jadi pakai ini. Nah, ini video out, dia saya pakai di sini video out, yang lainnya nggak ada sih. Kamera mundur, ini kamera mundur masuk di sini, dia ada nih. Nih kamera kan,
ini ke kameranya di belakang. Terus ini ngambilnya di bagian sini ada nih, back, tulisannya back ya. Nah, dia terhubungnya ke soket yang ini ya, warna coklat. Tidak enak sih, ini ada anunya, ada petunjuk-petunjuknya, jadi kita nggak perlu raba-raba juga. Walaupun dia nggak ada diagramnya di sini, tapi udah jelas loh kemana arah-arahnya. Gini aja sih. Kemudian apa lagi ya? Ini GPS-nya ada double tap, mungkin maksudnya ditempelin kemana gitu. Saya biar aja menggantung, sama aja kan. Kemudian apa lagi ya? Nggak ada sih ya. Oh iya, ini bagian terngeheknya ya. Ntar saya pause dulu, saya posisikan dulu ya. Nah oke, kita lanjut. Ini adalah bagian paling ribetnya ya. Jadi saya tadi tuh udah nyoba-nyoba di sini bracketnya ya. Bracketnya ini kan harusnya cocok ya, karena untuk Toyota, tapi ternyata nggak cocok. Jadi walaupun di lubang manapun kamu pasang, nggak bakal ketemu. Kalau di Innova 2005 ya khususnya ya, sama seperti mobil ini. Nah jadi harus ngakalin banyak. Ngakalin banyak ya saya bilang, soalnya pengerjaannya cukup butuh ini juga effort, maksudnya harus rapi potongnya. Jadi ini saya potong nih. Nah ini bagian ini pinggir nih saya potong, saya kurangin, karena kalau nggak dipotong dia bakal mentok di bagian ini, frame-nya si head unit. Jadi mau nggak mau harus potong. Dan sudah potong pun ya, saya sudah coba di lubang manapun di situ tetap nggak bisa. Sampai pusing juga tuh tadi. Akhirnya saya gini aja ya. Nah ini akhirnya saya ngetrik gini ya. Kalau kamu punyanya unit Innova 2005, kemungkinan akan mengalami masalah yang sama dengan saya. Jadi ini nggak bisa dipasang ini covernya, karena dia mentok. Mau nggak mau harus dipotong. Itu saya pakai grinder kecil ya. Nah itu makanya. Jadi kalau kayak gini, mungkin saya nggak nyaranin kalian pasang sendiri juga ya. Jadinya agak ribet. Cuman kalau nggak gini ya, saya nggak bisa nemu solusinya. Mau nggak mau harus dipotong. Lalu di sini di bracketnya ini nggak usah dikasih sekrup. Jadi biarkan aja dia ngambang. Yang penting dijadikan nih bracket standarnya ini jadi stopper supaya dia tidak ke belakang. Nah, caranya gimana? Kita kasih di sini damper ya. Kita kasih damper. Ini saya bikin pakai styrofoam bekas. Saya nggak tahu mau pakai busa harusnya, tapi nggak ada busa. Terus saya lihat di tumpukan barang bekas ada styrofoam, ya udah saya pakai styrofoam supaya dia tidak hancur. Dikasih isolasi apapun ya, supaya tidak berceceran itu styrofoam. Nah ini kita ganjel aja dia di belakang sini. Nah fungsinya apa? Jadi dia nahan, dia nahan tidak ke belakang ininya. Dia nggak bakal maju juga, nggak bakal keluar dari frame karena ini nyangkut ya di sini ya. Ininya nyangkut di frame situ, jadi dia nggak bakal keluar. Mundur pun dia juga kehalang sama si styrofoam. Tapi karena styrofoam ini sifatnya lunak, jadi dia nggak masalah ya, dia main ngeper. Ya jadi sifatnya seperti damper juga, peredam. Nah kita pasang di kanan kiri, kemudian kita pasang ini di sini. Nah begini dia kan. Pasang nih, ntar ya, agak satu tangan agak susah nih. Ntar ya,
Saya bingung cara megang HP. Ntar saya taruh dulu. Nah, ini kita pas-pasin di sini, di frame-nya ya. Kemudian kita dorong aja. Kita dorong karena di belakang kan sudah ada styrofoam ya di dalam situ. Kita tekan dulu di bagian atas sampai ngeklip. Kemudian samping. Bentar ya. Samping. Oh, lupa soket ini hazard. Bentar. Nah, ini fungsinya kita sharing nih ya, supaya kalian juga nggak salah-salah kan. Mana agak repot nih megangnya tangan satu. Maafkan kalau videonya goyang-goyang. Ini kita lupa ini pasang soket hazard. Oke. Nah, tadi kita posisikan dulu ya, ntar ya. Oke, kita posisikan dia ngepas. Kemudian baru kita dorong. Oke. Nah. Oke. Nah, dia udah nggak ke belakang, nggak ke depan juga. Ini dia kalau dia mundur kehalang sama bracketnya yang jadi stoppernya ya. Terus sama ada damper dari si styrofoam. Nah, jadi dia nggak bisa mundur lagi karena ada styrofoam dan bracketnya ya. Kemudian kita tekan-tekan. Oke, udah pas ya, udah pas. Baru kita pasang kembali deh, skrup. Sebenarnya tadi udah saya tes ya waktu masang kabel tadi. Jadi waktu dinyalain awal tuh sama seperti kita baru beli HP, nyalain awal itu dia ada bootingnya Android. Terus dia minta masukkan ini email dan jaringan WiFi. Kemudian ya saya sempat lihat tadi sedikit buat ngetes sekedar nyala atau enggak. Nah, ini kita nyalakan ya sekarang ya, karena sudah kepasang. Mari kita coba. Nih. Oke, kita aktifkan kontak. Nah, ini untuk penyalaan kalau sudah pernah dilakukan booting ya. Jadi dia langsung masuk begitu kontak on. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, pilihannya kita lihat, kita scroll. Tuh. Nah, bisa browsing, Chrome, radio, musik, video, Bluetooth. Saya nggak tahu ya, ini fungsinya ini sama ini apa ya, belum tahu saya. Kemudian nih setting, file di dalamnya Play Store, Maps, car setting, YouTube, AI speech, car info nih dia nggak bisa. Saya udah coba karena dia tidak ada terhubung dengan sistem di mobilnya, ECU-nya. Apalagi ya, ini saya juga baru nyoba sih. Nah, dan ada Netflix juga malah. Tuh, ada Netflix, bisa nonton dong. Kemudian kita lihat aja dia di setelan. Nah, nih dia tadi awal tuh harus masuk jaringan. Ini sudah saya masuk jaringan, sudah terhubung ke jaringan. Ini penyimpanannya
ROM-nya ya. 30% sudah sudah digunakan untuk aplikasi yang ada di dalam sini. Terus car setting nih saya nggak tahu nih apa nih. Illuminate detect. Oh, illuminate detect ini nih. Ini ya, di bagian sini harusnya kan terhubung dengan lampu kayaknya, headlamp. Jadi kalau headlamp nyala, ininya nyala, trigger. Jadi dia memberitahukan kalau posisi waktu sedang malam hari. Nah, tapi kalau kita nggak hubungkan dengan headlamp, ini kita bisa matikan nih supaya ini nyala ya. Saya biarin aja karena saya nggak pakai kabel yang itu, jadi biarin aja dia nyala. Terus can watch video while drive. Nah, ini terhubung dengan yang soket brake tadi, yang rem. Kalau kalian hubungkan dengan soket rem, maka ini bisa dipilih nih. Kalau kalian nyetir tapi tidak bisa nonton, nah ini settingannya di sini. Seperti dia head unit dari pabrik ya, dari kalau kita baru beli mobil gitu kan biasanya nggak bisa tuh kalau nyetir sambil nonton. Nah, settingannya tuh bisa di sini. Terus dynamic reverse, saya nggak ngerti yang lain. Kalian kulik-kulik sendiri kali ya. Terus bagian display, screen saver, never, wallpaper setting, interface, brightness, screen parameter setting. Ini saya nggak terlalu sih. Terus di sound enak juga ya, di satu-satunya kayak HP gitulah, nggak kayak yang head unit sebelumnya, agak-agak tidak sensitif dia. Nah, terus ini media volume when navigasi. Jadi kalau kita berkendara, saat navigasi itu maps ya, mungkin saat kita membuka maps itu. Nah, dia ini ada pilihan mau dimatiin, nah di off, atau medianya mengecil atau normal, tetap besar gitu volumenya. Ini juga waktu kita mundur pakai kamera mundur kan, biasanya kalau di unit yang dulu-dulu dia langsung mati suara musiknya kan, ganti dengan video kamera belakang. Nah, tapi ini kalau ini bisa disetting. Bisa disetting dari sini. Terus apa lagi ya? Factory ini saya pernah cari tahu info pinnya itu 06 kali. Kita coba ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bisa. Jadi car type setting, nggak tahu, kembali. Nah, ini juga ada voice comment ya. Ini sangat membantu, ada voice comment, nanti saya terangkan. Terus apa ya, ini kayaknya terhubung dengan settingan di mobil ya. Jadi kayak kalau kita buka pintu tuh, nah, kembali, open lock of car, touch learning, light type, radio, antena. Ntar ya, saya lihat dulu. Kembali. Ini untuk settingan warna tuh tadi, screen adjustment. Kembali. Mana dia tadi tuh? Nah, ini untuk settingan warna nih kayaknya nih. Kembali. Logo setting ini kalau kita awal menyalakan ini, menyalakan si head unit ini, kalau standarnya dia akan keluar logo ini, logo skeletonnya ya, logo mereknya ya. Nah, ini kita bisa ganti ke logo mobil kita, atau terserah kalian maunya mobil yang mana.
Ini ada macam-macam nih. Mana ya Toyota ya? Ini logo Android juga ada. Ini Toyota. Kita lihat dulu ya. Logo Jaling nggak ada, Jaling. Logo Nokia gitu nggak ada. Wih, Mahindra, Tata India tuh ya. Golden Dragon, ada yang mobil Golden Dragon, bertahu saya. Wah, banyak nih mereknya nih, merek-merek mobil yang beredar di China kayaknya nih. Kita pakai Toyota ya. Kembali. Nah, dedicate logo setting. Kembali. Itu logo aslinya si merek ini. Front switch. Apa nih ya? Dan speed unit. Oh, speed unit. Oh, berarti bisa lihat ini juga berarti ya. Apa sih namanya itu? Speedometer melalui GPS. Ya. Macam-macam ya pilihannya. Device info. Ini versi Androidnya versi 10. Memorinya 1 GB, penyimpanannya 16 GB. Oke, udah kembali. Nah, sistem, waktu, dan yang lain-lain itu mungkin terhubungnya ke email ya. Nah, apalagi nih, kembali. Oke, kita lihat lagi yang lain. Ini ada maps, car setting, ini apaan sih? Oh, yang tadi. Kembali. Kemudian, nah ini kemudian ini AI speech. Jadi ini kita aktifkan dulu. Ini kan tadi begini, terus kita nyalakan. Jadi setiap dia nyala, AI-nya nih sudah pasti nyala, dia barengan dengan nyalanya si head unit ini. Kemudian bahasanya, ini bahasanya bahasa Inggris awalnya, terus saya rubah jadi bahasa Indonesia. Perintah suaranya ini macam-macamnya. Nih, kalian bisa baca. Kalau kalian baca ini, dia akan respon, menyesuaikan apa yang kalian perintahkan. Nah ini ya, kalian tinggal ini ikutin ini aja kata-katanya, nanti dia akan respon menyesuaikan apa yang kalian mau ya. Kayak gini ya, buka YouTube. Nah kan dia akan terhubung ke koneksi yang kita sebut yang ke aplikasi yang kita sebutkan tadi. Tutup YouTube, kembali. Nah kan itu ya, keren sih ya. Yang lain-lainnya mungkin bisa dikulik nantilah sembari jalan, sembari digunakan. Nah apalagi ya, pemasangannya menurut saya mudah sih untuk install kabelnya. Yang rumit tuh awalnya pemasangan ini di frame. Cuman kan kalian sudah tahu nih solusinya dari saya, jadi mudah aja sebenarnya. Cuman karena saya awalnya
nggak tahu ngubek-ngubek nih gimana sih cara pasangnya nih, jadi pusing sendiri saya waktu awal pasangnya tadi. Tapi akhirnya ketemu solusinya gitu aja, udah dikasih styrofoam di belakangnya, jadi ngunci dia, dikunci di belakang ada stopper sama dampernya itu, ke depan nggak bisa dia terhalang sama ini kan frame-nya, jadi aman sudah. Oke. Kita coba ini kali, mundur kamera mundur. Oke, kamera mundur juga aman. Mungkin kalian mau coba suaranya kali ya, ntar ya. Nah sekarang kita mau coba ini ya, bunyinya ya, bagaimana ya. Buka YouTube.